Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal sesuatu yang sering kita sepelekan, tapi kekuatannya luar biasa. Bukan sesuatu yang bisa kita lihat, tapi ada di sini nih, di kepala kita. Ya, pikiran kita. Itulah kuncinya. Oke, kita mulai ya. Coba pikirin deh, ada satu hal yang ternyata paling kuat dalam membentuk hidupmu. Bukan soal uang, bukan seberapa banyak isi rekening kamu, bukan juga soal jabatan atau gelar mentereng di depan nama. Tapi ini pikiranmu. Yup, justru isi kepala kita inilah yang pegang kendali paling besar. Kaget kan? Dan ini bukan omong kosong motivasi modern ya. Ini udah tertulis dari ribuan tahun lalu. Dikatakan seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya apa? Artinya dunia luar kita itu cuma cerminan dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Simpelnya gini deh, kalau pikiran kamu kalah, ya hidupmu juga ikut kalah. Sebaliknya, kalau pikiranmu itu diisi sama iman, wah, hidupmu bakal naik level. Nah, dari sini kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja pikiran kita ini kayak medan perang utama. Serius, peperangan paling krusial dalam hidup kita itu terjadinya bukan di luar sana, tapi di dalam kepala kita, setiap hari. Coba deh, saya mau tanya dan jawab jujur ya. Siapa sih yang sebenarnya mengendalikan pikiranmu? Siapa yang duduk di kursi sopir? Apakah algoritma media sosial atau berita-berita ekonomi yang bikin cemas? Gosip temen? Coba direnungkan, siapa yang pegang setir? Nah, ini dia kuncinya. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Dibilang, kami menawan segala pikiran. Bukan menawan uang, bukan menawan jabatan, tapi pikiran. Ini petunjuk yang jelas banget kan? Ngendaliin pikiran itu prioritas nomor 1. Dan di zaman sekarang, peperangannya tuh canggih. Nggak lagi pakai pedang atau panah, tapi pakai algoritma. Setiap hari pikiran kita tuh kayak dibombardir. Dari medsos yang bikin kita ngebandingin hidup kita sama orang lain, berita-berita negatif yang nggak ada habisnya, sampai komentar-komentar toksik yang tiba-tiba muncul. Serangannya dari segala arah. Terus hasilnya apa kalau pikiran kita nggak dijaga? Ya, kita jadi punya mentalitas yang lemah. Jadi mental korban, merasa dunia nggak adil, jadi mental takut ngambil resiko, dan yang paling parah, mental gagal, bahkan sebelum kita mulai mencoba. Oke, terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah kita perlu bedain dua hal yang kelihatannya mirip, tapi sebenarnya beda banget. Positive thinking versus faith thinking, atau berpikir dengan iman. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Positive thinking yang biasa kita dengar itu kan fondasinya diri sendiri. Aku bisa karena aku hebat, aku kuat. Hasilnya bisa-bisa jadi sambong atau cuma spekulasi kosong. Tapi faith thinking atau berpikir dengan iman, fondasinya beda total. Bilangnya, aku bisa, tapi di dalam Dia yang kasih aku kekuatan. Jadi pusat kekuatannya itu bukan dari kita. Hasilnya bukan kesombongan, tapi iman dan hikmat. Jadi intinya itu adalah apa yang disebut pembaharuan budi. Ini bukan sekedar perbaikan sementara ya, bukan cuma ikut seminar motivasi 1 jam terus semangat, besoknya lupa. Bukan, anggap aja ini kayak renovasi total. Sistem operasi di otak kita diinstal ulang. Program-program lama yang penuh virus negatif, kita ganti sama program yang baru. Tapi, mungkin ada dari kamu yang mikir, saya udah tahu kok semua ini, tapi kenapa ya, kok tetap aja pikiran negatif itu datang lagi. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Kenapa bisa begitu? Yuk kita cari tahu. Jawabannya, karena ada konflik di dalam diri kita sendiri. Firman Tuhan bilang, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati itu artinya apa? Pikirannya terbelah dua. Nggak heran kalau hidupnya jadi goyah terus. Dan konflik batin ini kelihatannya kayak gini nih dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca firman, tapi cuma di bibir. Nggak sampai meresap dan mengubah cara kita mikir. Hari Minggu di gereja doanya penuh iman, semangat banget. Hari Senin sampai Sabtu, balik lagi dikuasai rasa takut dan khawatir. Mulut bilang Tuhan sanggup, tapi hati kecil kita bisik-bisik. Nggak mungkin. Ada jurang kan? Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah ngerti kenapa kita stuck. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Gimana caranya kita merenovasi pikiran kita ini secara nyata? Ini dia game plan-nya. Ada 4 langkah sederhana. 1. Sadari. Kamu harus kenal dulu musuhnya. Apa pola pikir lamamu? Suka overthinking? Gampang takut gagal? Kenali dulu. 2. Ganti. Nah, setiap kali pikiran negatif itu muncul, jangan dibiarin. Langsung lawan dan ganti pakai firman Tuhan.
3. Ubah. Cara kamu ngomong sama diri sendiri atau self-talk itu harus diubah. Dari yang negatif, jadi deklarasi iman. Dan yang keempat, ini yang paling penting, disiplin. Lakuin ini terus-menerus. Coba deh komitmen selama 30 hari, biar jadi kebiasaan baru. Contoh praktisnya gimana? Gini, pas pikiran jahat itu bisikin, wah aku bakal gagal nih. Kamu jangan diam aja, langsung balas dalam hati. Enggak, Yesaya 41 ayat 10 bilang, Tuhan menyertai aku. Terus pikiran itu datang lagi. Duh, bulan ini kayaknya bakal kekurangan deh. Langsung deklarasikan. Mazmur 23 bilang, Tuhan gembalaku, aku nggak akan kekurangan. Ini latihan mental yang aktif, bukan pasif. Oke, teori kedengarannya bagus ya. Tapi, beneran nggak efek gak sih di kehidupan nyata? Nah, saya mau cerita satu kisah nyata yang luar biasa. Coba bayangin ya, ada seorang pedagang kecil, usahanya hancur, bangkrut total, semua hartanya ludes. Kalau dilihat dari luar, kayaknya, wah ini udah nggak ada harapan. Orang-orang di sekitarnya pun udah mikir, udah selesai hidup orang ini. Tapi, coba tebak apa yang dia lakuin di tengah kondisinya yang hancur itu. Dia nggak meratapi nasib, dia nggak fokus sama masalahnya. Sebaliknya, setiap hari dia cuma pegang satu janji ini. Dia ucapkan terus-menerus, dia deklarasikan. Mazmur 23 ini jadi jangkar buat pikirannya. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Ini bukan sulap. Bukan keajaiban dalam semalam. Ini proses. Di tahun pertama, yang berubah itu bukan isi rekeningnya, tapi isi kepalanya. Pikirannya jadi stabil. Dia bisa ambil keputusan dengan jernih. Masuk tahun kedua, langkah-langkahnya jadi lebih konsisten dan terarah. Dan baru di tahun ketiga, usahanya pulih dan dia bangkit lagi. Itulah kekuatan dari mental iman yang dilatih secara konsisten. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Setelah kita lihat semuanya, masalahnya, solusinya, sampai bukti nyatanya, pertanyaan ini jadi jauh lebih penting kan? Gini loh, kondisi ekonomi bisa naik turun, tantangan itu pasti akan selalu ada. Tapi ada satu hal yang 100% ada dalam kendali kita, yaitu apa yang kita izinkan masuk dan menguasai pikiran kita. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Siapa yang kamu izinkan duduk di tahta pikiranmu? Karena jawabanmu atas pertanyaan itu bakal menentukan segalanya.